Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yataqarrabuna ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لسعة جسادنا قلوبنا شفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmud dan diamlah engkau salayalin selama 3 malam, artinya 3 hari 3 malam, anil khairi dari kebaikan, wasyarri dan keburukan. Wa hadhihi adapun ini amaratun, ialah sebuah tanda anna Yahya sesungguhnya Nabi Yahya sayuwalladu ialah akan dilahirkan itu Nabi Yahya laka bagi dirimu. Wala tambas dan janganlah bicara engkau tailata salasati ayyamin selama 3 hari bibinti syafatin dengan kata-kata fahadha sukut, maka adapun diam ini wa ayatuka ialah tandamu al-maqsudatu yang dimaksudkan itu. Orang ya mau mendapatkan sesuatu yang penting, itu sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah menyingkapkan bahwa orang itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, itu bisa lewat mimpi atau lewat keyakinan yang kuat bahwa akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan karunia yang agung ya, seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria, yaitu akan mendapatkan anak bernama Yahya yang bisa melanjutkan estafet risalah bapaknya. Jadi ya, kenapa disebut Yahya? Yahya itu artinya kan hidup. Yahya zikru Zakaria. Jadi tetap hidup adanya sebutan tentang bapaknya, yaitu Nabi Zakaria itu loh. Nah, kalau karunia agung sebagaimana yang dialami, yang diterima oleh Nabi Zakaria dengan lahirnya Nabi Yahya yang tanpa adanya proses biologis itu,
Maka di sini ada perintah untuk tidak berbicara selama 3 hari 3 malam. Apa artinya tidak berbicara itu? Di situ berarti pasif, murni pasif. Jadi kenapa mesti pasif? Agar menjadi nyata bahwa secara sempurna Allah lah yang telah memberikan karunia itu, yang mau menganugerahkan karunia itu. Pasif. Jadi makanya doa yang paling ampuh itu bukan doa kata-kata, tapi kesiapan diri untuk menerima karunia. Jadi ada kesiapan rohani untuk menerima karunia, maka dengan demikian akan diberikan karunia itu. Jadi, ini doa yang tertinggi, yaitu kesiapan diri kita untuk bisa menerima karunia. Jadi kalau Allah Ta'ala tak memberikan karunia kepada kita yang kita inginkan, itu boleh jadi sebenarnya secara hakikat kita tidak siap. Yang dimaksud siap itu adalah bahwa ini versinya Allah Ta'ala. Kita mendapatkan karunia itu menjadi kemuliaan bagi kita. Itu siap namanya. Siap. Kalau tidak siap, kita mendapatkan karunia dan tidak maksimal kita mendaya gunakan karunia itu. Atau bahkan malah menggunakan karunia itu untuk sesuatu yang tak bermakna. Buktinya misalnya seorang anak itu memiliki kesiapan, anak itu dikasih pasir, dikasih batu bata, dikasih besi dan lain semacamnya, itu oleh anak tadi diwujudkan sebagai rumah. Kalau nggak siap, maka benda-benda material itu dijual untuk keperluan nafsunya yang lain. Nggak siap. Jadi boleh jadi kita dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala nggak siap. Kenapa? Karena ilmu itu tidak lantas kita amalkan. Itu namanya nggak siap. Kalau kita siap, kita dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, lantas kita amalkan. Itu namanya siap. Jadi itu yang disebut dengan kesiapan. Jadi isti'dad itu, kesiapan itu adalah tingkatan doa tertinggi, kata Ibn Arabi. Jadi, ketika Nabi Zakaria itu diperintahkan untuk diam, itu murni biar pasif demi mengukuhkan kesiapannya. Biar Allah Ta'ala yang secara total memberikan karunia itu tanpa campur tangan Nabi Zakaria untuk berusaha mendapatkannya. Makanya diam, gak boleh berbicara itu, gak boleh berkata-kata itu, makanya diam. Nah, kita di jalan rohani itu mesti setiap saat itu menyusun kesiapan, bikin kesiapan. Kalau kita memiliki kesiapan itu, Allah bisa memberikan mukasyafah, Allah bisa memberikan kesucian hati dan lain semacamnya. Itu kalau kesiapannya itu bagus. Tapi kalau tetap tidak memiliki kesiapan, Allah tidak memberikan hikmah, tidak memberikan kesucian, tidak memberikan macam-macam. Itu kalau kesiapannya tidak ada. Karena itu tugas kita adalah membangun dan mengukuhkan kesiapan-kesiapan itu, kesiapan rohani. Kenapa diatur begini? Kenapa harus begitu? Agar bagus, tangguh kesiapannya. Sebab kalau dibiarkan, tak kunjung menciptakan kesiapan sendiri. Kunjung menciptakan kesiapan sendiri. Diam kau, selama 3 hari 3 malam. Gak usah ngomong, baik tentang kebaikan maupun keburukan. Gak usah ngomong. Itu artinya apa? Tanda-tandanya kalau sudah seperti itu,
karunia itu akan diberikan. Jadi lebih bagus semestinya konsentrasi kepada Allah Ta'ala dengan tanpa kata-kata. Ini tanda yang terakhir itu. Kemarin kan sudah dijelaskan, kau bisa bermimpi ketemu dengan orang baik, ya. Di situ kau merasa senang. Terus yang berikutnya, misalnya ditunjukkan kepadamu adanya tanda-tanda bahwa kau akan berjumpa dengan orang begini, orang begitu. Itu bisa gamblang, bisa juga hanya merupakan keyakinan semata-mata. Akan dipertemukan dengan ini setelah ini. Setelah itu akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Jelas. Jadi adanya tanda-tanda sebagaimana sudah dibahas itu merupakan langkah-langkah kepastian rohani seseorang. Jelas. Sudah tahap-tahapnya itu ditempuh. Dijaga kesucian hati, fokusnya hati dijaga. Tidak terutama lebih gandrung kepada yang lain-lain. Fokus hatinya kepada Allah Ta'ala dijaga. Amalan-amalannya semakin bermakna, bernilai, semakin meyakinkan, semakin mantap, mengamalkan ini, mengamalkan itu, makin senang. Nah, itu loh tanda-tandanya, bukan kocar kacir kemana-mana. Jadi makin apa? Kuda-kuda rohaninya itu makin kuat. Di sini ditegaskan pada bait yang saya bacakan kedua tadi. Jangan bicara selama 3 hari dengan kata-kata. Satu kata pun jangan. Nah, diam itulah sesungguhnya yang merupakan ayat yang dimaksud, tanda keagungan Allah Ta'ala yang dimaksud diam itu. Ya, makanya gini ya. Kalau belum sampai kepada kenikmatan rohani itu, jangan leren itu lah. Fokus yang benar sampai kepada nikmat. Kalau sudah nikmat, orang itu akan dengan sendirinya istiqomah di situ. Udah tahu, oh ini jalan rohaniku begini. Arti itu namanya sudah kokoh. Jadi jangan berhenti kecuali sampai di sana. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Itu makna sofistiknya adalah juga fokuslah kepada Tuhanmu sehingga hasratmu mati kepada yang lain. Ini itu dan lain sebagainya. Sudah mati kepada yang lain. Udah enggak memiliki keinginan kepada yang lain, itu sudah lewat. Nah, itu berarti apa? Berarti sudah kokoh. Kalau seperti itu, orang ini ajek, tangguh sudah rohaninya. Orang ini sudah mengalami kenikmatan tawajuh, kenikmatan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fahadari, maka hati-hatilah engkau, la tatahaddas, janganlah berbicara engkau an hadhil ayati, tentang adanya tanda ini. Jadi kalau sudah menempuh lorong rohani seperti itu, mengalami adanya fase-fase tahap-tahap rohani seperti itu, sudah makin mantap tawajuh kepada Allah, fokus kepada Allah Ta'ala, itu adalah diam. Itu enggak usah diperbincangkan kemana-mana. Nanti kalau sudah kokoh rohanimu, ceritakan pengalaman rohanimu kepada siapapun. Di saat itu engkau sudah tulus, tidak karena ingin dipuja-puji orang. Ya. Sebab kalau masih proses itu rentan. Jadi membicarakan itu boleh jadi karena kebanggaan, itu bisa membatalkan. Tapi ketika sudah betul-betul tak terpengaruh oleh puja-puji dan caci maki orang, itu sudah bagus. Makanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu ya di Mesir, itu punya kitab judulnya Al-Minanul Kubra. Tebel seginian. Al-Kubra. Nah, itu berbicara kitab itu
tentang karunia rohani dari Allah kepada beliau. Dibicarakan semua. Di antara karunia Allah kepadaku adalah aku, misalnya, sejak beliau tidak pernah meninggalkan sholat, misalnya gitu ya. Di antara karunia Allah yang memberikan kepadaku adalah aku tidak pernah takut kepada makhluk apapun. Itu enggak masalah karena sudah gagah rohaninya. Di saat itu ayat yang dipakai adalah wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Tapi ketika masih rentan, orang masih bisa menikmati pujian, jangan ngomong. Jangan ngomong. Jadi, kan itu ya, tekuni. Terutama anak-anak yang ada di sini, tekuni baik-baik. Gitu. Mumpung peluangnya sangat luas. Sampai kepada kenikmatan itu, kesenangan rohani itu. Tekuni baik-baik itu. Sampai akhirnya seperti terpahat kuat adanya kekuatan rohani itu. Terpahat kuat di dalam hati. Jadi tekuni baik-baik. Waqfi hadzal kalam fi qalbika. Sembunyikan adanya kata-kata itu dalam hatimu, sembunyikan. Sembunyikan. Jadi kalau ini ditulis oleh Maulana Rumi agar bisa menjadi panduan bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang mengikuti jalur rohaninya. Wahakadha, dan demikian layakulu menyatakan itu sahibu wajhin hasanin. Wahakadha yaqulu hadhil, yaqulu mengatakan itu sahibu wajhin hasanin lahu, bagi itu orang hadhil amarat, kepada adanya tanda-tanda ini. Allati tusyabihu, yang menyerupai itu, lati as-sukaro, kepada manisnya gula. Wa ma takunu hadhi, wa ma, dan apakah takunu ada hadhi, apa ini, bal mi'atu ayatin ukhra, bahkan ini merupakan 100 tanda yang lain. Ya. Demikian orang yang dijumpai dalam mimpi itu mengatakan, berbicara tentang perkara tanda-tanda, sinyal-sinyal untuk menempuh jalan rohani itu. Nah, itu semua tanda-tanda itu ya, itu bisa dengan sangat lezat, sangat nikmat dirasakan. Seperti lezatnya, seperti manisnya tebu, manisnya gula, enak. Ya. Jadi kata-kata gula di sini, sukar itu lebih dipahami secara simbolik. Artinya apa? Betapa sangat lezatnya menempuh jalur rohani yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh utusan Allah Ta'ala yang dijumpai dalam mimpi. Jadi isyarat-isyarat yang diterima dalam mimpi itu kemudian dialami, dan itu lezat, manis, sebagaimana manisnya gula, manisnya tebu. Nah, madza takunu hadhi, ini apa sebenarnya ya? Kalau begitu, ini bahkan merupakan mi'atu ayatin ukhra. Ini adalah 100 tanda yang lain. Jadi tanda yang berupa keterangan tadi itu yang mesti ditempuh sebagai tangga-tangga perjalanan rohani. Terus ketika itu sudah bisa dinikmati, inilah 100 ayat yang lain itu. Ketika sudah bisa dinikmati, karena itu ya, zikir di dalam hati itu dikukuhkan terus sampai nikmat itu loh, sampai senang. Berarti tidak lalai kemana-mana. Nah, nanti apa yang disebut sebagai kenikmatan itu akan dialami, senang jadinya. Jadi serasa
mengerjakan apapun serasa bekerja kepada Tuhan. Kita merasakan bekerja kepada Tuhan itu ya, atau dengan istilah lain bertani di ladang Tuhan, itu kita akan merasakan kenikmatan loh. Oh, jangankan bekerja kepada Tuhan, kita berbuat sesuatu untuk orang yang kita senangi, kita ta'zimi, senang. Nah, apalagi kita merasakan bekerja dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Itu senangnya bukan main. Orang-orang dari kalangan para sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah, mengabdi kepada beliau, senang rasanya. Orang-orang yang berkhidmat kepada kekasih Allah, kepada para wali, senang rasanya. Dan limpahan berkah itu bisa dirasakan, bisa dinikmati. Itu kalau sudah hatinya itu sudah bagus. Kalau tidak, ya cuma bekerja itu aja, limpahan berkahnya tidak dirasakan apa-apa. Sebab apa? Dengan nafsunya sendiri belum rampung. Jadi orang yang belum rampung dengan nafsunya, kepatuhannya itu hambar masih. Belum rampung dengan nafsunya, belum bisa menekuk nafsunya, mengalahkan nafsunya. Jadi kepatuhannya itu masih permukaan. Kalau kepatuhan masih permukaan, beda. Lantas nanti ada orang yang dihormati itu atau tidak ada, beda. Kalau tidak ada, nafsunya serasa menjadi bebas. Kalau ada, seperti tidak enak begitu. Nah, itu belum sampai kepada kenikmatan itu. Jangan terus-terusan di situ, berarti nggak pernah naik kelas rohaninya. Hanya apa? Berhenti di penilaian. Jadi nggak ada kambo. Nggak. Itu belum paten, belum terbentuk dengan bagus. Karena itu belajar ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Ada 3 tingkatan ikhlas ya. Ikhlasul abidin, ikhlasnya orang yang menyembah Allah Ta'ala. Itu adalah ikhlas karena ingin sesuatu, ingin selamat dunia dan akhirat, ingin senang dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin mulia dunia akhirat. Ikhlasul abidin. Belajar coba naik ke ikhlasul muhibbin, istilahnya para pecinta, bukan karena pamrih apapun. Sebab yang pertama itu masih apa? Menyertakan nafsu di dalamnya. Yang kedua itu ikhlasul muhibbin, sudah nggak ada pamrihnya. Biasanya orang-orang yang jatuh cinta, nggak pengen ini pengen itu, tapi karena cinta semata-mata. Belajar ikhlasul arifin, itu setiap kebaikan yang dikerjakan dirasakan sebagai perbuatan Allah belaka. Kayaknya belajar untuk tidak mementingkan diri. Sebab mementingkan diri berarti orang masih dikuasai nafsu. Tapi berpihaklah sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pakai perantara, maka berpihaklah kepada perantara itu. Sebab di situ orang nanti akan sampai kepada tujuan lewat perantara. Takzim kepada Nabi setakzim-takzimnya. Nanti bisa dianugerahi nikmatnya kepatuhan kepada Allah. Takzim kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nanti akan diberikan rasa kenikmatan rohani. Kanat aidon ayatun, kanat ada aidon juga ayatun apa tanda ala zalikal maliki, ala zalikal mulki, atas kuasa itu, wal jahid dan pangkat,
alladzi tatlubu, yang mencari engkau kepada ladzi, wa sawfa tajiduhu, dan akan mendapatkan engkau kepada itu ladzi. Jadi ketika orang akan mendapatkan sesuatu, ya, orang itu memiliki akul yakin. Iya ini. Jadi seperti orang itu mendapatkan mukasyafah, penyingkapan tentang sesuatu yang mau didapatkan itu loh. Makanya gini, kalau orang itu ya mau dianugerahi jodoh misalnya ya, orang itu aku yakin ini jodohku. Aku yakin. Jadi kenapa? Karena adanya waktu yang sudah dekat bagi terjadinya perjodohan itu menjadikan orang memiliki keyakinan yang kuat. Memiliki keyakinan yang kuat. Makanya kan begini, ya. Sebenarnya karunia itu yang lebih dulu dipersiapkan, baru orang memiliki keyakinan untuk dapat karunia. Kalau dalam kitab Hikam kan ya, tanda-tanda bahwa engkau itu akan mendapatkan sesuatu, maka engkau oleh Allah Ta'ala dibikin fasih berdoa. Jadi fasih bukan lisan, tapi hati itu juntrung sekali. Itu berarti apa? Sudah ada ketersambungan antara kita yang mau menerima dengan karunia yang diberikan. Dah tersambung itu. Tinggal nunggu momen, nunggu waktunya. Nyambung. Tapi kalau masih gelap, nggak jelas dan semacamnya, betapa suramnya, wah, nggak bisa itu. Nggak masuk di bait-bait yang kita bicarakan. Itu berarti apa? Hatinya masih terkulai, dikuasai nafsu yang keruh. Nafsu yang keruh itu tidak mesti nafsu yang ngamuk-ngamuk, tapi senang ini, senang itu, masukkan ke dalam hati semuanya ini itu. Waduh, ya nggak bisa-bisa. Karena itu masih keruh, berarti senang kepada segala sesuatu yang sebenarnya di hadapan Allah itu sia-sia. Jadi ya, jadi ada tanda kalau di sini perumpamannya, ada tanda tentang kekuasaan dan pangkat yang kau cari itu, bahwa itu akan kau dapatkan. Jadi orang yang akan mengalami adanya pemberian karunia, nah orang itu sudah seperti mencengkram karunia itu walaupun itu belum terjadi. Tapi beda dengan orang yang bernafsu kepada karunia, seolah-olah memiliki, itu tidak menjadi kenyataan. Itu tuh rasanya lain. Nah ya, orang ya berharap tentang adanya suatu kemungkinan. Misal ya, ikut undian kupon belanja di DM. Ya. Nah, ikut kupon belanja itu sesungguhnya hatinya dikuasai nafsu untuk dapat motor. Kuasai nafsu untuk dapat motor. Karena itu sudah membayangkan punya motor. Itu bukan, palsu itu. Sementara kalau yang asli adalah ikut undian, hanya semata-mata berpegang kepada keberuntungan yang Allah berikan. Jadi kalau Allah berkehendak beruntung, kalau tidak ya tidak. Orang ini tidak menggebu dengan nafsunya. Tapi walaupun tak pernah membayangkan, datang aja itu. Tambahkan datang saja itu. Walaupun tidak menghendaki, tetap saja datang. Adanya sinyal itu. Itu asli. Asli. Jadi jangan misalnya ya, aku sudah merasa yakin kok nggak terjadi. Yakinnya yakin nafsu. Nggak terjadi. Nah, ya. Dalam istilah hadis itu seperti orang yang untanya hilang, dan orang itu sudah tahu kemana mesti melangkah, walaupun tidak menyaksikan unta itu. Oh, ke sana kata. Hatinya sudah aku yakin. Nah itu maksudnya. Jadi sinyalnya itu sudah nyampe. Kalau sinyalnya nyampe, satu bingung, di mana ya kira-kira? Atau yang kedua, dikuasai nafsu, kayaknya di sana. Datang ke sana yang nggak ada. Jadi gitu.
Nah, nanti ciri-cirinya dzalika adapun hal itu annaka yalah sesungguhnya engkau kunta ada engkau tabki ialah menangis engkau inda talabi di dalam mainkan itu ja atau ladzi alayaliya pada malam-malam atiwal yang panjang. Nah, tandanya itu apa? Tandanya adalah engkau mengarungi malam-malam yang panjang itu dengan menangis, bergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya diperbaiki konsentrasinya. Kalau berdahan, nggak mau gelir-gelir, lupa-lupa. Diperbaiki. Dijadikan apa? Dijadikan kenikmatan. Kalau sudah begitu, sudah bisa menikmati. Bagus itu. Jadi bukan karena hanya kewajiban. Saya nggak terpaksa. Kalau kewajiban itu terpaksa. Alamnya bunyi, nggak bangun-bangun, bunyi berkali-kali. Kenapa? Karena itu bukan merupakan kenikmatan. Coba merupakan kenikmatan yang memang diharapkan. Sebelum bunyi sudah nyetrum di hatinya. Wah, sudah ada firasat. Ntar lagi bunyi nih alarm, gitu kan? Ini bolak-balik kelenang-kelenong nggak bangun. Coba dibikin gembira, misalnya begini ya. Nanti aku akan berjumpa dengan kekasih, gitu. Misalnya punya kekasih. Itu sebelum waktunya jadwal perjumpaan, udah bangun itu. Udah siap siaga. Tapi kalau bunyi belum bunyi, layu itu sebenarnya. Kalaupun bangun, itu karena kewajiban. Yang kalau tidak bangun dimarahi. Kapan naik kelas begitu itu. Nah ini yang harus diperhatikan. Perkara makna, perkara nilai, perkara kesungguhan. Bukan luarnya saja. Bukan luarnya saja. Nah, itu bisa masuk ke bagian dalam itu kalau sudah ikhlas. Terus ikhlas sampai bisa menikmati gitu. Ikhlas. Wa annaka dan sesungguhnya engkau tahtariku ialah terbakau engkau minal dharaati dari adanya sikap tadarru. Tadarru itu berendah hati sepenuh-penuhnya di hadapan Allah Ta'ala. Indah sahar, di waktu sahur. Jadi kalau sudah merasa terbakar itu gimana? Semangatnya itu berkobar luar biasa. Sambil ngantuk-ngantuk, gelir-gelir, gini-gini menakutkan matanya itu. Itu nggak terbakar itu. Jadi dibikin terbakar itu semangat rohani yang penuh dengan kepastian keyakinan. Itu terbakar rohaninya. Menikmati gitu. Nah itu namanya terbakar. Itu enggak ajal. Coba kalau masih gini ya, nanti kalau setelah rampung berdahan, setelah rampung tawassul seperti lega. Nah, itu bukan terbakar, beban itu. Rampung, enak, leye-leye lega. Ngerokok. Wah, itu masih beban, berarti tadi tidak dinikmati itu beban. Jadi pengennya selesai. Kalau terbakar karena khusyuk, terbakar karena cinta. Orang menikmati itu. Jadi tidak menginginkan langsung cepat-cepat dan selesai. Bukan itu. Tapi betul-betul lezat, nikmat, dinikmati. Gitu. Jadi ini sudah gamblang karena itu kualitas itu harus diperhatikan. Bukan saja ritualnya yang setiap dini hari harus bangun. Kualitasnya itu bagaimana memiliki semangat rohani yang tangguh, yang bagus, bagaimana untuk bisa menikmati itu. Jadi diperhatikan. Kalau terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun kok sepertinya cuma layu, cuma bangun dan semacamnya itu. Nah itu harus melakukan perjalanan ke dalam. Ada apa ini? Mungkin karena aku kurang bertaubat, kurang istighfar. Mungkin karena aku masih kalah sehingga seringkali dikuasai oleh kelalaian-kelalaian dibandingkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi harus ditagih. Kenapa? Engkau hatiku tidak bisa menikmati perbuatan-perbuatan mulia sebegini. Ibadah-ibadah yang mulia kenapa tidak bisa kau nikmati hatiku? Apakah engkau sakit oh hatiku? Jadi gitu loh. Tanyakan. Itu berarti apa?
berarti harus ada otokritik, kritik ke dalam diri kita. Kenapa kau lalai? Kenapa? Jangan dibiarkan. Jadi ya, engkau terbakar karena adanya sikap tadarrukmu itu. Sikap tadallul, menghinakan diri, bahkan merasakan diri tiada di hadapan Tuhanmu itu. Jadi, malam itu sesungguhnya adalah fase-fase kenikmatan, fase-fase kesenangan bagi orang yang bisa merasakan dekatnya Tuhan. Wa annaka bidunihi. Oke, moga-moga kita senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Moga-moga bisa mengalahkan nafsu sehingga tidak dikuasai kelalaian. Moga-moga bisa memproses diri dengan tingkatan-tingkatan keikhlasan itu. Amin. Ya mujib sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.